Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini. Di sebuah hari ini Allah izinkan kita semua bisa melaksanakan ibadah. Kita bisa salat subuh, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga niat kita, usaha kita dalam kebaikan-kebaikan ini diterima Allah SWT. Kita akan bahas Syama'il Rasulullah, perilaku Rasulullah sebagai bagian dari kajian Tazkiyatun Nafas. Kita sampai ke hadis ke-221. Di layar sudah tampak ya. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaih, hadatsana al-Mutahhir Ibn Ali qala Ambana Muhammad ibn Ibrahim qala ambana Abdullah ibn Muhammad bin Ja'far qala akhbarana ibn Abi Asim qala akhbarana Abu Bakar ibn Abi Shaybah qala akhbarana Abu Muawiyah an al-A'mash an Yazid ibn Hayyan an Zaid ibn Arqam sahara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun minal Yahud qala fashtaka lidzalika ayyaman qala fatahu Jibril alaihi salam faqala inna rajulan minal Yahudi saharaka fa'aqada laka 'uqdan fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'aliyan fastakhrajaha faja'a biha faja'ala yahullu 'uqdah wajada lidzalika khiffah faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana unshita min iqal kama dzakara dzalika li yahudi wala ra'ahu fi wajhihi qad. Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang laki-laki dari Yahudi. Saharan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun minal Yahud. Seorang laki-laki dari Yahudi, seorang Yahudi mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, rawi berkata, fashtaka lidzalika ayyama, maka Nabi merasa sakit beberapa hari karena sihir tersebut. Qala, fatahu Jibril alaihi salam. Rawi berkata, maka Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, Jibril berkata, inna rajulan minal yahud saharaka fa'aqadalaka 'uqdan. Sesungguhnya seorang dari Yahudi mensihirmu dan membuat satu ikatan. Fa'arsala Rasulullah SAW, maka Rasul mengutus Aliyan fastakhrajaha. Maka Rasul mengutus Ali dan mengeluarkan ikatan itu. Faja'a biha, dan Ali membawa ikatan itu. Faja'ala yakhullu 'uqdah. Kemudian ia melepas ikatan. Wajada lidzalika khiffah, karenanya Nabi merasakan cukup ringan yang tadi awalnya sakitnya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annama unshita min iqal. Maka Nabi berdiri seakan-akan lepas dari ikatan. Fama dzakara dzalika lil yahudi. Dan Nabi tidak menyebut hal itu kepada Yahudi. Wala ra'ahu fi wajhihi, dan Nabi juga tidak melihatnya di depannya. Qad. Hadis ini itu adalah bunyi riwayat lain dari hadis-hadis sebelumnya. Dan antara riwayat satu dengan riwayat yang lain itu saling melengkapi. Dalam ilmu hadis, meskipun kontennya itu menunjukkan tema yang sama, jika riwayatnya berbeda, itu dianggap hadis yang berbeda. Yang kedua, bahkan kalau hadisnya sama, bunyinya sama, kok
rawinya berbeda juga dianggap hadis berbeda. Makanya ada istilah mutaba'atul hadis ya, yakni hadis menguatkan hadis yang lain. Kalau kita perhatikan misalnya ada hadis diriwayatkan oleh 7 rawi, misalnya rawahu sab'ah, ya, sering di buku-buku hadis belakangan, misalnya di Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin, hadis-hadis belakangan ya, yang tidak menyebut sanad secara utuh, tapi menyebut hadisnya saja. Ada misalnya hadis rawahu sab'ah, hadis diriwayatkan oleh imam 7, atau rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam 5. Imam 7 itu berarti Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, 7. Itu artinya 7 rawi ini meriwayatkan hadis yang sama atau yang mirip. Bisa sama persis, bisa mirip. Nah, itu dianggap 7 hadis yang nanti saling menguatkan. Nah, kalau ini rawinya satu, Imam Baghawi, tapi sanadnya beda-beda dan memang riwayatnya beda-beda. Nah, ini saling melengkapi dan saling mengisi. Karena kalau sesama hadis sahih dia tidak bertabrakan. Dia saling mengisi. Misalnya di sini bahwa datang Jibril alaihissalatu wassalam. Di riwayat atasnya itu datang 2 malaikat. Berarti yang benar Jibril sama malaikat yang satu. Karena di sana nyebutnya datang 2 malaikat, datang 2 orang. Jadi itu berarti yang satu Jibril, yang satu malaikat yang menemani Jibril. Memang di beberapa kesempatan Jibril itu kalau datang, kalau wahyu dia datang sendirian. Tapi kalau urusannya apa, itu Jibril datang ditemani, tergantung urusannya. Misalnya waktu Rasul di Taif atau dari Taif, ya waktu jalan gontai ya, karena dipukuli atau dilempari batu oleh orang Taif. Dia kan sampai Rasul saking sedihnya kan tidak tahu jalan ada di mana. Sampai kemudian Rasul duduk di salah satu pohon. Nah, Jibril datang. Itu ditemani oleh malaikat penjaga gunung. Karena urusannya bukan wahyu, urusannya memberi tawaran ke Rasulullah. Karena Allah berikan tawaran. Kata Jibril, ya Rasulullah, inna ma'i malakal jabal. Ya Rasulullah, bersamaku ada malaikat gunung. Nah, itu temani. Sama dengan ketika Rasul SAW di waktu-waktu dekatnya kematiannya, waktu Senin pagi. Jadi hampir semua malaikat yang datang ke Nabi untuk urusannya pasti dibawa sama Jibril. Makanya Jibril itu disebut dengan Rasul Malaikat, kepalanya malaikat. Di samping ia menjadi kepala malaikat, dia punya tugas khusus yang sangat berat, yakni membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pada waktu Senin pagi itu, waktu duha, Jibril datang, "Ya Rasulullah, inna ma'i malakal maut, yuridu ayyasta'dzinuk." Ya Rasulullah, bersamaku malaikat kematian, yakni Israel, hendak minta izin kepadamu. Kemudian Rasul mengizinkan, kemudian baru malaikat itu berani datang ke Rasulullah. Jadi harus diantar malaikat. Saking mulianya baginda Nabi SAW. Jadi ketemu Rasulullah, malaikat harus diantar sama Jibril alaihissalam. Karena ia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi, khairun nasi ajma'in, sebaik-baik manusia. Nah, ini di sini yang datang dalam rangka menyembuhkan, ya tentu dari Allah, menyembuhkan sakitnya Rasulullah ini akibat sihir, itu Jibril bersama malaikat satu. Berikutnya juga di sini ada tambahan penjelasan. Kalau di riwayat yang lain itu ikatannya itu ditaruh di sumur yang bau, dan saking ada sihir ini, bau airnya menjadi sangat gelap atau berwarna sekali. Tapi nggak ada kisah bahwa Ali yang diutus untuk mengeluarkannya. Nah, di sini ada tambahan satu poin, bahwa yang diutus itu Ali bin Abi Thalib mengeluarkan sihir itu. Dan yang kayak gini-gini biasanya memang Ali yang ketugas.
Jadi Rasulullah itu memang bisa membagi peran sahabat itu sesuai dengan posisinya, karakternya, keahliannya. Oh, yang sulit-sulit kayak gini nih, mesti anali ya. Apalagi yang mantunya kan sekaligus itu sepupunya, sepupu sebenarnya Ali kalau dari sudut keluarga ya apa namanya sepupu kakak ya, karena kan anaknya Abu Talib, sementara Rasul anaknya Abdullah, adiknya Abu Talib. Tapi karena umurnya lebih kecil, maka apalagi ia menjadi mantu ya posisinya sangat berbeda. Apalagi ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali Ali itu dapat tugas-tugas yang kaitannya dengan keluarga atau yang berat-berat. Salah satunya ini mengeluarkan sihir di perang Khaybar, mengeluarkan tulisan yang dibawa seorang wanita yang mau membocorkan rahasia Rasul waktu Fathu Makkah. Itu juga semuanya Ali. Duel waktu perang Badar, duel pada waktu perang Khandaq. Pokoknya yang berat-berat ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dia punya satu-satunya khalifah arba'ah yang mimpin perang itu Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar tidak mimpin perang. Umar tidak mimpin perang. Padahal gagah perkasa begitu. Tapi Rasul belum pernah tugaskan Umar mimpin perang. Utsman bin Affan tidak mimpin perang. Nah, Ali bin Abi Thalib yang mimpin perang. Ya, ini salah satunya di perang Khaybar. Dan akhirnya perang-perang yang lain setelah itu. Ali punya keahlian di dalam perang. Salah satu mungkin tambahan materi, salah satu yang cukup menegangkan adalah pada waktu seorang petarung Mekah, Fursan ya, penunggang kuda hebat yang mampu melewati parit di perang Khandaq. Ada satu yang bisa lewat. Jadi parit yang sudah dibangun Rasulullah dan sahabatnya itu dicoba oleh beberapa orang gagal. Lompat, jatuh ke bawah. Dan ada satu yang berhasil naik ke atas. Saking piawainya berkuda entah gimana. Dan di situ nantang-nantang Rasulullah. Tantangan pertama kan memang konsep perangnya kan tidak ada adu kan. Konsep perangnya itu bertahan. Konsep perang di Khandaq itu bertahan, tidak ada beradu pasukan. Tantangan pertama kata di mana Fursan kalian gitu. Ali bin Abi Thalib meminta izin. Ali langsung minta izin. Dan tidak diizinkan. Tantangan kedua, keluarkan orang yang hebat di antara kalian. Ali minta izin, gak diizin. Nah, waktu ketiga, maki-maki Allah. Perlihatkan Rabbmu. Kata Rabbmu itu kuasa. Dan seterusnya Allah. Maki-maki Allah. Baru Allah Rasul izinkan. Ya Ali, ukhrij. Nah, Ali keluar. Kuda bertemu kuda. Dan sahabat histeris. Karena saat itu kan memang musim dingin. Mestinya musim dingin itu debu nggak banyak. Tapi saking kerasnya permainan, itu dua orang ini nggak kelihatan karena ketutup sama debu. Bayangin aja kan, beradu, berdua, dilihat semua orang, kemudian saking kerasnya beraduan itu, debu menutupi mereka. Berteriak, para sahabat berteriak, dan khawatir tentang keselamatan Ali. Dalam suasana takbir yang kencang itu, tidak lama, ada seseorang yang keluar. Dalam sebuah riwayat, semoga saya tidak hafal, Rasul mengatakan, kun Ali. Yakni, kun Ali, yakni yang keluar itu Ali, yakni makna yang akan menang Ali. Dan lambat laun, keluar dari kepungan asap yang sangat tebal itu, debu yang sangat tebal itu, sedikit demi sedikit yang keluar itu Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata yang sana sudah terkapar. Bahkan sebuah riwayat terbelah sudah. Ini adalah termasuk duel yang paling menegangkan. Kalau perang Badar itu menegangkan, tapi kan bertiga duelnya. Khandaq itu sendirian. Dan Ali bin Abi Thalib menyelesaikan kasus ini. Jadi
dia punya kemuliaan yang luar biasa karena mendapatkan pernyataan dari Rasulullah, dicintai oleh Allah Rasulnya sebelum wafatnya. Itu mungkin satu-satunya sahabat yang dapat pernyataan bahwa Allah Rasulnya mencintainya, itu Ali bin Abi Thalib. Itu waktu perang Khaybar. Rasul mengatakan, sa'utiyanna ghudan ar-raya yaftahullahu liman yuhibbuhullahu wa rasul yuhibbuhullaha wa rasulah wa yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasul yaftahullahu baina yaday atau yaftahullahu bi aidi. Saya akan berikan apa itu? Bendera besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya mencintainya, yang Allah akan berikan kemenangan di tangannya. Kata Umar, ketika Rasul menyebutkan itu, maka aku angkat kepalaku setinggi-tingginya agar Rasulullah menunjukku, bukan karena aku ingin posisi, tapi karena fadilah yang diberikan oleh Allah kepada orang itu, bahwa Allah dan Rasulullah mencintainya. Tapi ternyata Rasul mengatakan, aina Ali? Di mana Ali? Kata Rasul, ishtaka. Kata sahabat, ishtaka ya Rasulullah. Sedang sakit, waktu itu sakit mata. Jadi Rasul itu kan masuk ke Khaybar itu kan beberapa hari. Sampailah masuk ke benteng, itu yang belum selesai, itu disitulah. Kemudian Rasul menunjuk Ali. Nah, kemudian karena sakit, maka Ali dibawa oleh para sahabat ke Rasulullah. Dan diludahi Rasulullah SAW. Dileletin sama ludahnya oleh Rasulullah, di matanya, sembuh seketika. Nah, kalau antum diludahi mungkin nggak jadi sembuh ya. Ini salah satu kelebihan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Di samping kelebihan-kelebihan yang lain, salah satu kelebihannya adalah ia dinikahkan dengan putri kesayangan Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, yakni sayyidatu ahlil jannah, yakni para penghulunya wanita surga. Itu adalah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah, disebutkan yang paling mirip dengan Rasulullah, wajahnya, akhlaknya, perilakunya, bahkan jalan-jalannya, ini yang mirip dengan Rasulullah. Dan dia yang paling dahulu bertemu Rasulullah, atau dahulu menyusul Rasulullah SAW. Jadi 6 bulan setelah wafatnya Rasul, Fatimah Az-Zahra kemudian mengikuti Rasulullah, wafat mengikuti Rasulullah SAW. Ya, ini Ali bin Abi Thalib. Berikutnya poin ketiga di riwayat ini yang membedakan dengan riwayat sebelumnya adalah bahwa kemudian dibuka itu ikatan itu juga menjadi penjelas di riwayat yang ini, yang bisa jadi di sana pokoknya selesai aja, bahkan di sebuah riwayat di atasnya tanpa dibiarkan di situ, tidak diangkat. Nah, tapi riwayat ini menjelaskan itu diangkat, tetapi punya kesamaan riwayat ini dengan riwayat sebelumnya, bahwa ikatan itu tidak ditunjukkan ke Yahudi. Karena sebuah riwayat di sebelumnya, kata sahabat, apakah kita tidak sampaikan kepada orang-orang? Kata Rasul, saya tidak ingin ada kegaduhan. Artinya kira-kira. Nah, pelajaran dari hadis ini ya, selain ada penjelasan riwayat tadi, bahwa demikianlah Rasulullah SAW menjelaskan, hadis ini semakin menjelaskan tentang lapang dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disakiti oleh siapapun termasuk Yahudi, disakiti dengan cara disihir, dan Rasul tidak membalasnya, tidak menghukumnya, juga tidak memanggilnya. Ini nanti akhirnya menjadi perkara, apakah sihir itu bisa nggak dibalas? Para ulama fikih itu berbeda pendapat, dan yang rajih sihir tidak bisa dibalas. Kan kalau Anda ditusuk, maka itu masuk namanya qisas. Ditusuk, ya ditusuk.
betul ya? Dalam Islam, kalau Anda ditempeleng, ya ditempeleng. Tetapi kisos itu berlaku pada hal yang bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, nanti jatuhnya takzir, ditempeleng. Ya ditempelengnya gimana di sini? Tempeleng balik. Itu namanya kisos. Tetapi sihir ini enggak berlaku hukum kisos. Kenapa? Karena sulit dibuktikan. Orang disihir, yang nyihir siapa? Nyihirnya gimana? Apalagi kalau dibalas sama sihir, bisa membahayakan akidah orang yang balas. Jadi sihir itu adalah tindakan yang balasannya tidak kisos. Juga tidak bisa dihad. Ini unik. Kalau orang membunuh kan dihad. Kalau ada had itu adalah sebuah kejahatan yang balasannya bukan dibalas sesuai dengan kejahatannya, tapi ada balasan tertentu. Contohnya orang zina kan dirajam atau dihad. Contohnya lagi orang mencuri dipotong tangannya, bukan mencuri dicuri balik, enggak, itu namanya had. Kalau kisos itu dihukum sesuai dengan kejahatannya. Nah, sihir itu tidak pula dikisos, tidak pula dihad. Kenapa? Salah satu alasannya karena tidak bisa atau tidak mudah dibuktikan. Dia disihir, yang nyihir siapa? Buktinya kalau aku yang nyihir siapa? Ilmu khusus. Oleh karena itu, sihir termasuk dosa besar yang berat. Karena tidak bisa diselesaikan di sini. Berarti menyelesaikannya di mana? Di akhirat. Jadi awas ya, kalau ada dosa, kok tidak ada penyelesaiannya di dunia, jangan dianggap remeh. Itu berat. Berarti penyelesaiannya langsung oleh Allah SWT. Dan sihir ini bahkan bisa jadi masuk kategori kufur. Karena dia sudah bisa mengimani, bisa jadi mengimani sihir-sihirnya. Termasuk dosa besar. Bisa kami ulangi lagi, jadi termasuk dosa yang tidak dikisos dan tidak dihad, tapi justru itu bahaya. Ya, makanya di konteks ini bagi kita yang memang bisa jadi tidak berlaku hukum kisos dan hukum had, maka pilihan satu-satunya jangan melanggar. Misalnya orang di sini kan, kalau membunuh kan nggak dibunuh. Kalau orang korupsi kan nggak dipotong tangannya kan. Itu nanti di akhirat gimana? Ditegakkan ulang oleh Allah Taala. Gitu. Nah, terus Allah menghukumnya gimana? Terserah Allah. Karena belum selesai urusanmu. Maka satu-satunya pilihan orang Indonesia itu jangan melanggar. Karena kan nggak tegak hukum di sini. Jadi di sini itu yang jadi kejahatannya dilarang, tapi punishment-nya tidak menggunakan punishment hukum Islam, sehingga sebagian itu mengikuti, sebagian tidak. Karena penyusunan KUHP kan inputnya dari mana-mana. Meskipun waktu rancangan KUHP dibahas, sudah dikasih masukan oleh beberapa ahli. Dan sebenarnya dari sudut kajian hukum sudah mulai terbuka sebenarnya. Bahkan di beberapa negara Eropa sudah mulai melirik. Karena kan hukuman penjara itu kan produk dari penjajah. Apa aja penjara? Apa aja penjara? Kan orang nempeleng penjara, orang korupsi penjara. Sehingga sama saya ingat ada salah satu anggota dewan itu guyon sama Pak Akbar, Patrialis Akbar, kalau masalah. Pernah jadi Menteri Kehakiman kalau masalah. Bang, dia kan HMI kalau masalah ya. Bang, lagi bahas rancangan KUHP. Itu punishment-nya kreatif kenapa sih? Gitu. Kenapa apa aja itu penjara? Nggak ada hukuman lain apa? Itulah yang tapi ya faktanya belum bisa dipenuhi. Nah, dalam konteks orang Indonesia masih ada perjuangan panjang, tapi kita ranahnya dalam koridor itu. Kalau mau masuk ya harus masuk KUHP. Kalau nggak bisa masuk KUHP, ya nggak usah mimpi.
Disitulah proses perjuangan politik menjadi penting. Kenapa? Karena emang kita sudah sepakat koridornya itu. Koridornya adalah 4 pilar. Tidak ada ruang perjuangan di luar itu. Kita harus sepakat. Nah, oleh karena itu satu-satunya pilihan bagi mukmin ya jangan melanggar. Karena kan punishment-nya nanti bahaya kelak di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Terus gimana bagi yang melanggar? Taubat kepada Allah. Semoga Allah maafkan. Dan kelak di akhirat Allah ampuni. Bisa jadi? Ya bisa jadi. Ya, jadi Rasul memaafkan. Itu menguatkan pula hadis Nabi yang terkenal mantaqama Rasulullah SAW li nafsihi. Nabi tidak pernah marah urusan pribadinya. Dan itu semakin memang menguatkan tentang kapasitas Rasulullah. Kalau orang itu urusan pribadinya masih marah, sebenarnya belum siap jadi pemimpin. Kalau orang itu masih marah urusan pribadinya, berarti belum selesai dengan dirinya. Belum selesai dengan dirinya. Kalau orang masih marah terhadap dirinya, berarti belum selesai dengan dirinya. Kayak ayah tengkar sama anaknya, urusan dirinya kan belum selesai jadi ayah berarti. Wah ayah, Pak Ayah mah nggak keren, nggak kayak aku, kata anaknya gitu. Nah ayahnya umur 60, dibilangin sama anaknya, punya bapak nggak gagah gini, nggak seru. Kata ayahnya, apa? Kamu ngira bapak? Ya itu namanya bapaknya nggak selesai juga jadi ayah kan. Jadi kalau seorang leader kalau masih marah karena dirinya, belum selesai dengan dirinya. Dia masih punya kepentingan terhadap dirinya. Nah, itulah Rasulullah SAW sudah memberikan contoh tidak pernah marah untuk dirinya. Kedua di pelajaran ini bahwa ada yang namanya obat atau solusi atas sihir. Tidak ada yang baku. Karena cara menyelesaikan sihir ya doa. Apa saja, apa saja. Nah di sini Rasulullah SAW kalau di riwayat yang lain Rasul dibacain ta'awud, dibacain kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas dan sembuh. Tetapi di sini ada praktek dilepaskan ikatan. Nah, ini memang praktek pengobatan sihir itu ya pakai ruqyah dan beberapa aktivitas yang terkait. Kalau misalnya sihirnya bentuk ikatan ya ikatannya dilepas. Sihirnya bentuknya paku dimasukkan ke boneka, ya pakunya dilepas. Sihirnya bentuknya kakinya diikat, ya ikan dilepas, kakinya dilurusin. Ya sihirnya tergantung sihirnya masing-masing. Sihirnya bentuknya telur, kemudian telurnya bau, ya mungkin telurnya Anda rebus kali supaya matang, nanti dimakan, dan seterusnya. Jadi ada doa, ada aktivitas, tidak ada yang baku. Karena kasus Rasul memberikan contoh penyembuhan sihir itu ya ini aja hadisnya. Karena Rasul hanya sekali disihir, bukan beberapa kali. Yang suka-suka ruqyah silakan aja. Ada, tapi dengan izin Allah SWT tidak ada sihir yang mampu menyakiti seseorang kecuali memang Allah izinkan. Bahwa ini poin ketiga, sihir itu ada dan bisa jadi menyakiti bukan karena sihir itu yang kuasa atau yang bisa menyakiti. Karena pada dasarnya sihir tidak ngapa-ngapain. Tapi bisa terjadi kalau Allah izinkan. Sama dengan kasus pedang itu bisa ngelukai. Demikian juga pisau bisa ngelukai. Itu terjadi kalau Allah izinkan. Kalau tidak ya nggak terjadi. Sama dengan sihir. Nah, khusus sihir tambahan sedikit materi. Pada dasarnya sihir apapun nggak akan masuk ke seseorang selama ia terjaga. Namanya terjaga atau mahfud min indillah, terjaga dari sisi Allah. Gimana orang itu terjaga? Zikrullah itu adalah penjagaan. Makanya kalau antum pernah baca buku ada namanya buku Hisnul Muslim. Pernah buku lihat buku ya? Hisn maknanya itu adalah tameng atau benteng. Jadi muslim itu harus ditamengi, dibentengi. Dibentengi dari setan, dibentengi dari hal-hal yang terkait dengan setan.
Dibentengi dari setan, yakni godaannya. Makanya dikir-dikir itu membentengi kita dari godaan. Yang kedua, dibentengi dari jin. Jin masuk. Kalau kita sering berdoa, dikir-dikir, insya Allah nggak sampai kerasukan jin. Dibentengi dari hal terkait dengan jin. Yang jadi setan itu yang namanya sihir. Insya Allah kalau kita rajin dikir, rajin berdoa, sihir tidak masuk. Dan banyak kisah-kisah penyihir yang kayak gini. Saya pernah dapat kisah waktu masih di pondok dulu ya. Ada orang yang nggak suka sama kiai saya. Nggak suka aja, karena kiai muda, pondoknya maju. Kiai muda, pondoknya maju. Orang nggak suka. Datanglah ke seorang yang dianggap kiai. Tapi saya bukan kiai. Sebenarnya dia dukun. Coba dong ditembus, bahasanya gitu. Coba dong ini ditembus sih. Ya berarti suka nembus-nembus pakai apa itu namanya? Pakai sihir atau pakai jin lah. Coba ditembus. Gitu. Mulailah dibaca-baca. Oh nggak bisa ditembus. Nggak bisa diapa-apain. Padahal kiai saya nggak ngapa-ngapain. Gitu. Kita termasuk orang yang nggak suka ngasih, nih kamu baca ini enggak. Normal aja. Ya jadi orang bener aja ya, pokoknya yang ngaji, ya sholat, ya zikir, normal aja. Jadi insya Allah kalau kita itu zikirnya baik, ibadahnya baik, normal. Allah akan jaga kita dari sihir-sihir. Saja ada orang mensihir apapun kondisinya, maka insya Allah Allah akan selamatkan. Ini bab percaya nggak percaya. Logikanya hari ini kan sihir udah nggak masuk ya. Udah nggak masuk dibayar orang karena udah saking majunya pengetahuan. Tapi kalau sudah namanya musim pilkada, termasuk musim pilihan itu, tatum coba keliling deh ke tukang-tukang dukun itu, sihir-sihir itu masih main. Jadi Indonesia itu tetap aja mistiknya masih tinggi, meskipun sudah di ranah yang sangat sudah tinggi teknologinya, tetap aja. Jadi sihir-sihirnya itu bisa dari luar, membuat orang bisa linglung di TPS, gitu. Jadi saya pernah undang orang ahli ruqyah menjelang pilihan-pilihan kayak gitu. Coba ke sini gitu. Ini normal nggak ini? Enggak Ustaz, enggak normal. Atau udah dari mana? Jangan kita yang menekuni bidang itu. Oh, enggak normal. Jadi kayak gitu itu masih ada. Oleh karena itu kita perlu menjaga diri, mentengi diri dengan zikir dan doa. Termasuk zikir doa itu bukan sekedar benteng dari hal-hal yang sifat jin dan seterusnya, tapi juga membentengi dari segala macam bentuk balak dan ibtila. Insya Allah kalau kita banyak zikir, Allah akan jaga kita dari balak dan ibtila. Terakhir, nomor 4 pelajaran dari hadis ini, bahwa Nabi tidak menyebut hal itu ke Yahudi dan juga tidak menampakkannya. Itu salah satu kita nyebutnya apa ya? Cara Nabi ya, yang indah menyikapi orang jahat. Jadi kalau orang sihir itu Pak, yang disihir kok nggak mempan, dia nggak perlu dikasih tahu dan nggak perlu dipanggil, karena bahkan bisa menjadi bumerang. Kenapa coba? Lah, buktinya apa kalau aku yang nyihir? Panjang ceritanya justru. Tapi seorang penyihir itu akan tahu sendiri. Kalau yang disihir itu nggak mempan, dia sendiri akan kalah. Jadi permainannya bukan permainan tampak, permainan belakang sihir itu. Ya, kalau dalam istilahnya sihir, balik sihirnya. Kalau mau balik, itu udah ketakutan sendiri. Itu kejadiannya ya, kalau di yang permainan tampak kan sihirnya Firaun bertemu Nabi Musa, kan permainannya tidak di belakang kan, permainan di depan kan. Dia menjatuhkan tali, kemudian berubah menjadi ular, kemudian Musa menjatuhkan tongkat, selesai ularnya, dan seterusnya. Jadi tukang sihir tidak perlu harus dibegitukan kalau dia sudah tidak bisa menembuskan sihirnya, dia sudah merasa bahwa itu. Dan ini sekaligus juga menjadi
salah satu pilihan dari etika berkomunikasi dengan masyarakat, tidak semua hal itu ditampakkan. Paham ya? Tidak semua hal itu ditaruh ke atas. Tidak semua keburukan orang-orang yang tidak suka Islam, atau dalam konteks itu yang tidak suka sama dakwah, atau memang yang menyerang Islam, tidak semua keburukannya ditampakkan. Ada saatnya memang ditutupi aja. Karena bisa jadi itu menjadi sebab hidayahnya. Gitu. Kalau orang yang buruk jahat, terus dia kalah, dipermalukan, bisa jadi malah nggak ada kesempatan untuk taubat. Tapi ketika dia tidak dipermalukan, kali-kali dia bisa bertaubat. Makanya perlu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masukan saja kepada kita semua. Sebenarnya kondisi keberagaman umat Islam setelah tahun 2000-an sampai sekarang itu masih lebih baik daripada tahun 80 atau 90. Survei kami di 2016, 17, 18 sampai survei 2019 itu semangat berislam disebut dengan populisme Islam itu masih kokoh, nggak berkurang. Yakni masih sekitar 70% ke atas. Tahun 2016 survei kami, populisme itu mencapai 82%. Apa sih populisme Islam itu? Semangat dari masyarakat untuk menjalankan Islam. Berkurang sedikit di tahun 19. Tapi angka itu kan average, memang beberapa peneliti kayak Vox Populi juga mencatat sejak awal angkanya di angka 70-an. Jadi kami punya survei itu 80, Vox Populi sekitar 70. Tapi beberapa peneliti kayak Firdi Hadis juga memang menyatakan itu. Nah, kalau kita itu nggak pandai ngerawat ini, bisa berbalik. Makanya kalau para dai itu semakin keras, semakin balik malahan. Justru kita harus bisa merawat. Ibarat bunga sedang mekar nih. Bunga sedang mekar. Ada yang mencoba untuk merusak bunga itu. Kalau kita nggak piawai, bunga ini kena semua malah. Di beberapa lingkungan, ini menarik. Saya mendapati beberapa fenomena. Di beberapa instansi atau lingkungan yang bapak-bapaknya nggak jelas, itu istrinya super jelas istrinya, anaknya jelas. Katakan kita nyebutnya, bapaknya sekuler, ler, istrinya syar'i, anaknya di pondok. Aneh kan? Jadi Indonesia itu unik. Mirip zaman PKI dulu. PKI zaman dulu itu nggak semuanya orang ideologinya komunis. Ikut-ikut aja partai kebaikan. Ada Pak Haji ikut PKI tapi sholat. Aneh nggak kira-kira itu? Bagi dia partai komunis itu ya bukan komunis ideologi, partai aja gitu. Jadi orang Indonesia itu memang orang Indonesia itu kan suka simbol-simbol ya. Simbol kan suka makna-makna. Terkadang luar sama dalam kan beda. Suka beda kan. Jadi saya dapati misalnya bapaknya sekuler, anaknya sekolah Islam, istrinya hijaban rapi. Coba gimana coba? Makanya nih kalau kita nggak piawai ngelola, terus tiba-tiba kemudian kita malah terprovokasi terus gara-gara satu dua sikap semakin kemana-mana, itu memancing bapaknya tadi akhirnya melarang istrinya. Jadi bahaya. Dan istrinya udah bagus-bagus. Saya ngalami sendiri masalahnya. Jadi kita harus jaga. Istilah kata ini sekarang sedang kita diuji situasi kayak gini. Tapi jangan sampai bunga sudah merekah ini, malah gara-gara 2-3 orang pada benturan, akhirnya melebar itu areanya. Kena semua. Gitu. Istrinya dilarang, anaknya dilarang. Gitu. Jadi apa coba alasannya? Ini menarik. Ngomong. Kenapa sekolahkan anaknya ke sekolah kami? Sekolah Islam. Iya biarin aja. Udah terlanjur bapaknya kayak begini. Gitu. Ya Mbak, biar aku jadi orang soleh. Nanti doain aku waktu mati.
Diizinkan anaknya hijaban rapi, hafal Quran. Karena bagi dia anaknya harus jadi orang saleh. Saya udah terlanjur. Ini mah terpaksa, ntar kalau juga enggak. Jadi banyak orang ikut sekolah itu karena terpaksa. Jadi kita tuh sudah ada arus yang luar biasa bagusnya. Makanya kalau kemudian dakwah itu enggak piawe, terus malah terlibat benturan yang kemana-mana. Ibarat kata itu bapaknya yang awalnya enggak terprovokasi, akhirnya malah ngelarang istrinya itu kira-kira. Karena saya mendapati yang ibu-ibu ini itu beda dengan bapak-bapak. Nggak tahu. Dan itu betul kalau kita ketemu preman ya, preman hari ini, bukan preman zaman dulu ya. Preman hari ini itu diam-diam dia ingin menghentikan premannya di dirinya. Anaknya jangan. Bapak udah kadung jadi preman, lo jangan ya, gitu. Jadi bapak aja yang bisnisnya haram, kamu jangan jadi orang baik aja, gitu. Jadi ini memang bagian dari arus dakwah yang sudah masuk. Oleh karena itu, yang bisa menjaga merekahnya Islam ini harus semakin disiarkan. Dan saya sekarang mengambil posisi di situ, menjaga merekahnya ini supaya katakan beberapa perbedaan di beberapa pihak itu nggak sampai merusak bunga yang mekar ini. Karena bunga itu masih mekar. Di beberapa instansi yang kalian nggak setuju itu mekar, dakwah itu mekar. Karena orang Indonesia itu emang unik. Orang Indonesia itu kalau dikerasin nggak mau. Dia maunya diapain? Dilembutin, bener kan? Dipangku mati. Itu bukan orang Jawa doang. Orang Batak pun kalau dipangku juga mati. Serius. Saya pernah menyelesaikan masalah bid'ah. Gini kira-kira. Kalau kita datang ke pondok, itu bid'ah, haram. Dia akan jawab, emang kalau bid'ah ngapain? Emang kalau bid'ah ngapain? Emang lo doang yang tahu bid'ah? Langsung beradu dalil kan? Selesai kagak. Saya geser. Mas, mendingan acaranya ini ditambah. Apa itu? Kak, makanya kan Kak kalau di pondok ya. Kadang kan. Nah, selama ini kan cuman didindangkan saja. Mendingan dimaknai aja, dimaknai. Oh gitu, iya. Jadi akhirnya ngerti barokah. Gitu. Karena kan ngerti maknanya tambah barokah. Kalau cuman dibaca doang, kuranglah barokahnya. Menggunakan bahasa mereka. Bergeser dari hanya dibaca yang menjadi sangat mistik menjadi kajian ilmu. Standar, selesai. Bedanya di mana? Kakak mau kajian ilmu. Kenapa kita nggak piawai menggeser-geser kayak begini? Saya suka mengatakan, yang penting itu Islamnya tegak, atau yang penting itu benturannya. Mau nanya nanti. Yang penting itu Islamnya syiar, atau yang penting gegernya. Orang saya itu nggak suka geger. Itu kenapa dulu Wali Songo itu bisa membuka tanah Jawa. Karena nggak geger emang Wali Songo itu. Emang nggak geger. Dasar Wali Songo itu. Bagaimana masuk ke Sunan ke Brawijaya 5 itu dasar sekali. Dan bagaimana mempengaruhi para pimpinan di kerajaan itu dasar sekali. Nggak geger. Memberikan contoh yang baik, berikan solusi. Kalau dalam bahasa di politik itu namanya adalah siapa yang paling menang gennya. Di politik itu kan bukan ada gen namanya, gen politik ya. Jadi yang kalah pasti dia akan nurut. Kayak permainan Yusuf dengan raja. Itu namanya 4-0. Kalau antum hitung. Itulah kira-kira berdakwah di Indonesia itu kayak gitu. Jadi Yusuf ya sedikit tambahan materi. Yusuf itu bagaimana? Raja itu nggak tahu Yusuf. Yang pertama, raja itu istrinya sudah kekunci sama Yusuf. Dia kan berarti ke 1-0 dong. Payah loh, istri lo kalah sama gua. Bener nggak? 1-0. Bener nggak? Suami istrinya berpaling darinya, itu 1-0 nggak namanya? 1-0. Raja padahal kalah sama anak yang kemarin diambil. 1-0. Itu yang pertama. Kalah telak. Istrinya berpaling darinya. Itu yang pertama.
Yang kedua istrinya yang mencoba berbohong atas kasus itu. 2-0. Kan berbohong. Sampai akhirnya terbukti bahwa yang ketarik itu Yusuf. Udah, 2-0. Yang ketiga nih menarik. Yusuf dipenjara. Orang benar dan dinyatakan benar, tapi akhirnya milih dipenjara. Dan tak petik ya, rajanya bodoh. Kenapa dipenjara? Semakin menguatkan posisi Yusuf. Terakhir, akhirnya raja itu butuh kepada Yusuf karena Yusuf itu bisa tafsirin mimpi. Lo nyakiti, lo kalah, ya kalah bersaing, merebutkan cewek. Itu kan kalau kata bahasa itu kan bukan perebutan, istri lo udah nggak mau sama lo. Itu lo kalah. Kedua, udah kayak gitu, dia nggak ngelayanin, menang dong, 2-0 kan, yang ngelayanin. Tapi malah dituduh kemana-mana. Diakui lah sama sejumlah wanita. Emang Yusuf keren kan? 2-0 lo. Udah kayak gitu lo penjara 3-0. Kayak gitu lo mundo-mundo. Yusuf ayas siddiq. Langsung rajanya. Itulah kira-kira dakwah itu begitu. Gimana dibuat para orang-orang yang belum baik itu menjadi 4-0, 3-0. Baru takluk. Nah kira-kira. Oke ya, kamu ulangi lagi, Rasul memberikan contoh, tidak semua perkara itu diangkat. Gitu. Jadi yang punya budaya ngeredam, sebagian diangkat, itu Rasulullah, bukan orang Jawa. Jadi meskipun Anda orang manapun, ada saatnya tidak semua dikatakan. Saya merasakan aku bukan orang Jawa, karena aku bukan, enggak, ini akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu indah sekali, luar biasa. Di jam 6 kurang seperempat, kalau nambah 1 hadis kelihatannya nggak cukup. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya hendak bertanya tentang Nabi kita yang tidak pernah mempermasalahkan jika beliau dizalimi. Apakah hal ini malah akan membiarkan kezaliman? Dan bukanlah dalam hal ini kita melalaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Di manakah nilai dakwahnya yang menyatakan bahwa hal yang dia lakukan bukanlah hal yang benar? Terima kasih, Ustadz. Rasul gimana? Tidak membalas karena disakiti itu ya? Iya. Terus itu dianggap apakah membiarkan kezaliman? Termasuk kezaliman. Jadi ketika Rasul membiarkan atau mempermasalahkan kalau beliau dizalimi gitu ya, kan jadi tidak berarti termasuk kezaliman dibiarkan gitu ya. Betul. Iya, memang kalau dalam bahasa ini beda kelas kan? Beda kelas. Jadi Rasul sudah selesai dengan dirinya. Jadi memang orang tidak boleh didolimi. Itu ajaran Rasulullah. Kita jangan mau didolimi. Tapi seorang pemimpin itu tidak di situ kelasnya. Kezaliman yang menimpa pada dirinya itu dimaafkan aja. Apakah berarti dianggap membiarkan kezaliman? Rasul tidak membiarkan kezaliman. Karena Rasul tegakkan keadilan. Tapi ketika menimpa dirinya, Rasul memaafkan. Bukan berarti Rasul membiarkan kezaliman. Karena Rasul sudah menegakkan keadilan di konteks di luar dirinya. Kalau nanti kita perhatikan dari sudut hikmah, kalau seorang pemimpin itu masih berisik dengan dirinya, gimana mau fokus kepada penegakan aturan? Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, tetapi kalau kita menyikapi Rasul didolimi, itu beda dengan Rasul menyikapi dirinya. Jadi kalau Rasul didolimi, disakiti, dihinakan, kita wajib membela. Kan bukan diri kita kan? Ya ini kita gimana? Bolehkah kita maafkan? Ya enggak. Karena bukan diri Anda. Gitu. Ini sudah tentang Rasulullah SAW. Bisa dipahami ya? Nanti ada orang mengatakan, kok nggak nyentuh Rasul nggak maafin? Lah, beda lagi konsep.
Rasul maafin karena itu dirinya. Tapi kalau kita kan bukan diri kita, tentang Rasulullah. Sama dengan kalau bapak itu ada orang nyakiti bapak, bapaknya memaafkan. Tapi kita yang punya anak, kita yang punya bapak, kita akan selesaiin. Kenapa? Kita bela bapak. Nanti aturannya gimana? Tentu implementasinya dengan kebijaksanaan. Wallahu a'lam. Jadi terkait dengan sihir, Ustaz. Jadi ada seseorang yang bekerja kepada orang lain dan seseorang ini ternyata diduga mendapatkan ancaman gaib, Ustaz. Dan termasuk kepada keluarganya. Akhirnya yang bersangkutan memutuskan untuk keluar. Padahal orang ini termasuk orang yang menjaga agamanya, jadi agamis kurang lebih seperti itu. Nah, ketika ditanya oleh pemberi kerjanya siapa yang melakukan itu, dia tidak mau cerita. Dan sejak keluar juga tidak mau berkomunikasi. Nah, yang pemberi kerja ini berkata bahwa saya bisa juga membalas sihirnya sebenarnya. Apa bedanya kalau misalkan pernyataan ini dengan orang jahat tadi yang memberi sihir, Ustaz? Bagaimana cara menyikapinya? Jadi ada orang disihir gitu ya, terus tapi nggak balas, tapi sebenarnya bisa balas. Nah, yang nanya gimana menyikapi orang ini? Oke, jadi kalau nggak balas bagus, itu ideal. Karena balas sihir itu caranya apa? Nggak ada caranya. Caranya kan sihir balik. Kan tidak mungkin kita menggunakan sihir balik. Ya kan? Sihir balasnya sihir balik kan? Padahal kita menggunakan sihir nggak boleh. Jadi ya nggak ada. Yang bisa kita lakukan di konteks sihir itu menolak sihir atau mentamengi diri kita dari sihir, bukan membalas sihir. Udah bener, emang nggak bisa. Karena kan kalau kita dipukul, pukul balik masih boleh. Faidah tada alaikum, fatadu alaikum, tada alaikum. Kalau engkau didolimi maka balaslah sesuai dengan kedolimannya. Tapi kalau disihir balik. Sementara sihir ini nggak boleh digunakan karena mengandung unsur kekufuran. Sehingga memang nggak ada pilihan untuk membalas. Yang ada itu pilihan untuk menolak, yakni menyembuhkan dalam arti mengobati. Jadi kalau tersihir ya berdoa semoga Allah hilangkan sihir itu. Nah, terus nanti gimana? Bolehkah misalnya memohon kepada Allah, ya Allah atas kedoliman ini terserah engkau. Boleh doa begitu. Terserah Allah. Ya Allah, aku tidak bisa memaafkan dia. Gitu. Boleh enggak? Boleh aja. Ya Allah, ada yang menyakiti aku. Dan aku tidak tahu ya, kalau nggak tahu beda lagi urusannya. Pokoknya ya Allah, jika ini datang dari orang yang menyakiti aku, maka berikan ia peringatan. Boleh enggak? Boleh, boleh aja. Nah itu sampai batas itu boleh di konteks sihir. Bukan kita yang membalas, tapi diserahkan kepada Allah jika itu memang terjadi. Karena tidak ada pilihan kita untuk melakukan sihir balik. Tidak kayak dengan yang lain. Ya. Sakit yang lain masih ada peluangnya. Meskipun lagi-lagi memaafkan tetap lebih utama. Memaafkan lebih utama. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ini masih ada satu lagi Ustaz. Dari Pak Sueb. Bagaimana cara Rasulullah bisa memilah-milah keahlian masing-masing sahabat-sahabatnya? Misalkan Rasulullah mengetahui keahliannya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana cara identifikasinya, Ustaz? Iya, kalau untuk Rasul ini Rasul ya. Kalau ngelihat sirah dan syama'il Nabi, itu sudah wahyun yuha ilai. Allah sudah kasih wahyu ke Rasul, Ali ini gitu. Khusus Rasul. Makanya 23 selesai gitu. Wong sahabatnya nggak belajar perang, pintar perang, kok gimana coba? Perang. Beberapa contoh bagaimana cepatnya sahabat ya pakai doa kan. Jabir nggak bisa naik kuda didoain naik kuda. Abu Hurairah suka lupa doain selesai. Anas bin Malik jadi kaya gak kayak kita kaya kan panjang cerita yang dagang anak butuh jatuh 7 kali bahkan harus jatuh 26 kali kalau KFC ya. Jatuh 26 kali. Anas nggak perlu doain Nabi kaya raya.
Seru kan? Jadi memang Rasul di bab ini itu wahyu. Tetapi Rasul itu kan contoh. Ya kita harus mencontoh. Intinya kalau wahyu kan nggak bisa dicontoh kan. Tapi intinya Nabi itu bisa tahu kemampuan sahabatnya dan menempatkan sahabat sesuai dengan kompetensi terbaik. Nah, kalau kita nggak dapat wahyu, berarti kita harus belajar proses menuju itu. Nah, gitu. Ya tentu yang pertama doa kepada Allah, kasih kemampuan itu. Kedua akhirnya dapat ilham. Nah, itu kalau urut-urutannya dari wahyu, dapat firasat, cocoknya kamu ini deh. Loh, kok cocok nih Ustaz? Ya kayaknya cocoknya kamu ini deh gitu. Nah, ilmu yang terapan sekarang ya akhirnya ilmu psikologi, nanti tes macam-macam. Tapi kalau sebelum ilmu psikologi berkembang sebaik sekarang, dulu para leader ya pakai intuisi aja. Jadi turunan dari wahyu itu bukan turunan ya. Kalau Rasul dapat wahyu, kalau para ulama dapat ilham. Orang amah namanya dapat intuisi. Ah ini cocoknya kamu ini. Bener. Gitu. Dulu para kiai kan suka mengatakan begitu. Pak Yai minta doa mau usaha sekaligus minta saran usaha apa? Ya kamu usaha kayu aja. Ada modal nih tak kasih uang modal. Wah doa ini, bener kaya raya. Itu apa gitu? Itu kan sebenarnya kan kalau dalam bahasa kajian itu namanya mampu mencari profil seseorang untuk berusaha di bidang yang cocok. Berarti kan harus tes dulu panjang cerita, passionnya apa, peluangnya apa. Tapi kiai zaman dulu kan nggak gitu. Ya ini insya Allah, udah gitu doang aja, dapat itu. Tapi ada satrinya datang, gitu. Iya aku minta anu dong, kamu gak cocok usaha udah kamu kerja aja, gitu kan. Ada kisah menarik itu dulu. Ada salah satu di pendiri pondok saya itu, enggak kiai yang kedua, itu ada salah satunya dikasih modal 100 perak, dia di pengusaha kaya raya. Temennya seangkatan datang, mbok saya dikasih modal dong. Udahlah kamu kerja aja. Enggak dikasih modal, memang enggak cocok jadi pengusaha mungkin. Jadi yang satu dikasih modal, yang satu kasih modal. Beda-beda ya Pak. Itu bab kayak gini, itu ilham ya, pemberian dari Allah SWT. Allahu a'lam bishawab. Nah kalau kita ya pakai ilmu yang panjang cerita itu, yang kajian, yang tes, yang apa ya sampai nanti ketemu yang cocok ada di mana. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya, Bapak Ibu, mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.